wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, dan juga salam bahagia untuk Anda semuanya pemirsa. Kembali saya Ika Merdeka Sari menemani Anda pada pagi hari ini ya. Yang mana tema kita menarik sekali seputar peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021, yang mana mengusung tema untuk tahun ini bangkit dari pandemi, dan kemudian bagaimana ini ada pemulihan ekonomi dengan pers sebagai akselerator perubahan. Dan hadir di studio bersama saya, saudara, saat ini ada Bapak Ibrahim Manisi, yang mana akan share buat kita tentang Hari Pers Nasional 2021 untuk tingkat Kota Parepare. Assalamualaikum Bapak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Bapak? Ya, Bagaimana kabar Tak? alhamdulillah sehat walafiat. Baik, ini temanya menarik Pak untuk Hari Pers 2021 bangkit di tengah pandemi. Seperti apa pers kemudian berperan ikut menjadi garda terdepan di situasi pandemi saat ini? Silakan. Baik, kalau berbicara tentang media terutama di sejak pandemi ini, meskipun sebetulnya media itu juga menjadi salah satu korban daripada pandemi itu, namun sebagai tanggung jawab bahwa pers itu tetap harus menjalankan tugasnya meskipun di kondisi-kondisi yang bagaimanapun sulitnya. Ketika pers terutama wartawan juga kena dampak daripada pandemi itu, tetapi karena tuntutan sebagai tanggung jawab, pers itu harus tetap menjalankan tugasnya meskipun dalam kondisi apapun, tetap harus berada di depan untuk menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Itulah tanggung jawab pers. Baik. Ya, kemudian perlu diketahui bahwa sebelum adanya pandemi ini yang berawal dari bulan Februari Maret masuk di Indonesia, pers Indonesia itu sebelumnya sudah digempur oleh keberadaannya sudah carut marut akibat dari adanya disrupsi media digital. Ya, jadi sudah banyak media-media mainstream yang sebelum pandemi itu sudah mulai murat-marit akibat daripada serangan daripada media digital, terutama media-media sosial dan media online. Apalagi pada saat pandemi merambah di Indonesia ini, betul-betul sebagian besar daripada media mainstream, khususnya media cetak itu terpaksa harus tutup di tahun 2020. Bahkan begitu kerasnya gempuran itu, dan akhirnya ada 3 media besar yang terpaksa harus tutup di menjelang peringatan HPN di Jakarta kemarin, yaitu ada 3 media besar, yakni Koran Tempo, Indopos, dan terakhir Suara Pembaruan. Suara Pembaruan itu 30 tahun setelah dibredel di era pemerintahan Soeharto, namun dengan akibat dari gempuran pandemi ini, ditambah dengan gempuran media sosial, terpaksa harus tutup tanggal 29 Januari. Padahal siapa yang tidak tahu, koran Pembaruan, Suara Pembaruan di Indonesia adalah koran yang ketiga terbesar setelah Kompas. Ya, jadi saya kira itu barangkali riwayat daripada apa yang dialami oleh media mainstream, terutama di era gempuran digital ini, dengan terutama era pandemik. Kemarin oleh Ketua PWI Pusat atau SD Pari di Jakarta di depan Presiden sudah menyampaikan bahwa hasil kompensi media
nasional itu menagih janji kepada pemerintah bahwa pemerintah pernah menjanjikan juga akan memberikan insentif kepada pers, terutama di industrinya ya. Jadi alhamdulillah Presiden itu tetap akan memenuhi janjinya, terutama untuk kalangan pers. Itu pemerintah memberikan bantuan 5.000 vaksinasi untuk wartawan seluruh Indonesia. Saya kira alhamdulillah karena dengan bantuan itu nantinya maka dipastikan insya Allah pers akan tetap berada di depan dalam rangka bagaimana memutus mata rantai pandemik di tanah air. Baik. Saya kira itu. Baik. Nah ini sebenarnya tantangan teman-teman pers. Saya kira ini bukan tantangan, tapi ini adalah bukan masalah sebenarnya, tapi justru kita bisa menangkap peluang dari situasi ini karena memang mau tidak mau karena saat ini memang kita sudah berada di era yang memang digitalisasinya sangat dahsyat seperti itu. Kalaupun ada bisa dikatakan koran-koran senior legenda seperti itu yang memang harus gulung tikar, saya kira mungkin ini adalah pembelajaran berharga bagi kita dan juga Dewan Pers barangkali bagaimana bisa menyelaraskan antara perkembangan zaman dan juga tuntutan masyarakat akan percepatan informasi, cepatnya informasi untuk bisa diperoleh, ditambah lagi mudahnya hal tersebut diakses. Saya kira kalau zaman sekarang sudah tidak ada anak-anak muda kita yang mungkin mau lagi baca koran, seperti itu semuanya media online. Jadi saya kira bukan zamannya yang harus kita jadikan tanda kutip, tapi mungkin kita yang harus bergerak cepat untuk menangkap situasi saat ini, apalagi di tengah pandemi. Tanggapan Bapak seperti apa? Baik, betul sekali bahwa media, terutama media mainstream sekarang ini ya tidak harus segera dengan secepat mungkin, itu sudah harus mengambil langkah-langkah bagaimana mengantisipasi untuk menyelamatkan usaha di dalam situasi pandemi ini, ditambah dengan adanya perubahan perilaku daripada generasi muda kita, terutama generasi milenial ini yang boleh dikata sudah tidak mengenal lagi media mainstream ya. Jadi sebagaimana yang dilakukan berbagai media-media besar, termasuk misalnya kita lihat di Kompas, Tempo, dan Jawa Post, bahkan beberapa media-media lainnya itu sudah melakukan persiapan untuk mempersiapkan usaha cadangan dan yang nantinya mungkin di saat media mainstreamnya masih ada, tetapi kedepannya itu akan menjadi usaha yang pokok utama maksud saya untuk menggantikan usaha-usaha yang selama ini sudah ada. Karena kalau kita melihat generasi muda kita sekarang ini yang disebut generasi milenial itu, mereka itu lebih dominan bermain di media sosial dan media online ya. Cuman yang perlu kita ingatkan bagi generasi muda kita itu bahwa bermain di medsos itu, media sosial itu cukup besar bahayanya ya, terutama nanti akan berhadapan dengan yang namanya berita-berita hoax, berita bohong ya. Jadi saran saya kalau ingin bermain di media digital ya, itu sebaiknya bermain di media online, karena ada perbedaan antara media online dengan media sosial. Di media sosial itu di dalam menyajikan informasinya itu terkadang
bahkan memang tidak memenuhi kriteria penulisan sebuah berita ya, tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik sehingga susah untuk dipertanggungjawabkan, susah dipercaya, sehingga ini yang harus dipahami oleh generasi muda kita agar jangan terjerumus ke dalam berita-berita hoax ya yang saat ini merambah. Dan itu sangat dirasakan oleh pemerintah selama ini, terutama dalam rangka menghadapi pandemi. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan misalnya suatu kebijakan, tetapi di sisi lain ada pihak-pihak yang memanfaatkan media sosial untuk mengacaukan itu, akhirnya ya akibatnya masyarakat yang bingung. Ya, akhirnya muncul ujaran kebencian dan menyudutkan pihak yang lain. Ya. Baik. Nah, tapi ini temanya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional HPN 2021 ini kan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi saat itu, dan mengharapkan insan pers di sini mampu membangun harapan dan optimisme seperti itu. Karena memang kalau saya ingat-ingat banyak statement di era tahun 90-an dikatakan bahwa pers itu adalah wartawan ya, para wartawan itu adalah ratu dunia. Apa kata wartawan mempengaruhi pembaca koran, kan seperti itu. Bagaimana kemudian Bapak Ibrahim selaku bisa dikatakan senior dalam dunia pers seperti itu melihat perkembangan pers untuk wilayah Kota Parepare sendiri dari segi muatan konten, kemudian juga SDM-nya kita, bagaimana Bapak melihat itu? Apakah ada yang perlu dikritisi atau mungkin ada yang perlu ditambah sebagai saran yang membangun begitu? Baik, khusus kita melihat perkembangan pers di Kota Parepare, khususnya terutama dengan media-media digital itu, di Parepare ini saya lihat luar biasa perkembangan perusahaan medianya, ditambah dengan yang diikuti dengan tentunya perkembangan atau peningkatan jumlah daripada wartawannya. Memang kita juga maklumi bahwa di antara sekian banyak media sosial atau media online yang ada di Kota Parepare ini, itu baru kalau saya tidak salah sekitar 9 sampai 12 mungkin yang sudah memenuhi, yang sudah memiliki badan hukum, tetapi belum satu pun yang memenuhi syarat daripada Dewan Pers ya. Tetapi itu kita terima sebagai sebuah sebagai sebuah media yang sedang membangun dirinya mengarah kepada apa yang diharapkan oleh Dewan Pers dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, yaitu sebuah media yang betul-betul berbadan hukum, sehingga pertanggungjawaban daripada kerja-kerja jurnalistiknya itu dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Mengenai kualitas teman-teman pers yang ada di Kota Parepare dan sekitarnya ini, itu menurut saya sudah lumayan bagus, karena selain mereka mendapat bimbingan dari media tempat mereka bekerja, itu secara teknis juga sudah sebagian besar juga yang telah mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Dewan Pers bersama dengan terutama dengan PI kalau di Sulawesi Selatan yang cukup banyak. Dan Sulawesi Selatan itu sebanyak 482 orang wartawan yang telah dinyatakan lulus, yang dinyatakan kompetensi oleh Dewan Pers dengan berbagai tingkatan, yaitu mulai dari tingkat muda, tingkat madya, dan utama. Jadi sedikit banyaknya ini mempengaruhi dengan semangat teman-teman untuk meningkatkan kapasitasnya dan tentu dengan kredibilitas mereka, sehingga tahun kemarin lumayan banyak, ada sekitar 20-an orang lebih. Waktu itu saya masih aktif sebagai PLT Ketua PWI. Sekarang sudah digantikan, dan alhamdulillah ada 20 orang lebih yang ikut UKW di 3 tingkatan itu. Jadi artinya
kalau wartawan itu sudah mengikuti UKW, sedikit banyaknya itu akan merubah perilakunya. Jadi perilaku, baik perilakunya di dalam hal menulis, ya tentu juga akan berpengaruh kepada perilaku menghadapi masyarakat di lapangan. Nah, itu jadi perlu memang didorong teman-teman ini. Bahkan kalau bisa kita mengharapkan pemerintah daerah di daerah ini, terutama di Kota Parepare, kita mengharapkan Bapak Wali Kota ke depan itu benar-benar mendorong teman-teman untuk setiap tahunnya ada yang mengikuti uji kompetensi. Kalau misalnya mereka sudah ikut tingkat muda, ya kita dorong bagaimana supaya ikut di tingkat madya dan seterusnya di tingkat utama. Nah, jika wartawan kita yang ada di sini misalnya semua sudah kompeten, maka kita tidak akan menemukan lagi berita-berita yang berasal dari teman-teman wartawan yang ada di Parepare yang dikategorikan sebagai berita hoax, insya Allah. Baik. Nah, kemudian ada pesan saya kepada generasi muda milenial di Parepare ini. Saya lihat banyak sekali yang bermain di medsos. Nah, itu dihindarilah itu, karena Maksudnya dihindari seperti apa itu, Pak? Secara signifikan, karena memang ini tidak bisa kita melawan gelombang media sosial. Apalagi memang sekarang tawaran-tawaran yang disuguhkan media sosial itu memang sangat menggiurkan. Apalagi sekarang media sosial pun bisa menjadi ajang bisnis, tempat jualan dan segala macam. Maksud Bapak mungkin bisa digarisbawahi seperti apa? Iya, maksud saya yang khusus mengenai berita ya. Berita yang menyampaikan informasi dalam hal misalnya suatu kejadian ataukah suatu pendapat, itu kalau misalnya menyangkut masalah usaha itu kan lain ya. Itu bukan, kita tidak kategorikan sebagai suatu berita, tapi itu adalah sebuah advertorial atau iklan ya. Jadi jelas perbedaannya. Yang saya himbau itu menghindari itu, tidak usah banyak, apalagi saya lihat juga ada kecenderungan anak-anak begitu melihat informasi yang unik atau dianggap viral langsung juga ikut menyebarkan. Nah, padahal ini berbahaya secara hukum. Nah, kapan itu menyangkut SARA misalnya, pasti Anda akan diusut. Dan itu akan sampai kepada Anda yang menyebarkan terakhir. Iya, jadi itu hati-hati. Itulah yang saya maksud tadi. Hati-hati menerima menerima berita-berita di media sosial. Baik, seperti ini. Kemudian gini pertanyaan yang ingin saya sampaikan dari pemirsa di rumah. Kadang-kadang seperti ini. Yang mana sih sebenarnya yang disebut wartawan? Gini, karena banyak yang datang ke mungkin korporat tertentu, instansi tertentu, kemudian mengatakan dirinya saya wartawan. Nah, ini pertanyaan dari pemirsa di rumah. Silahkan Bapak. Kalau kita melihat secara dari bahasanya ya, tetap bahasa itu wartawan. Kalau melihat arti katanya, ya orang yang menulis berita kan, wartawan itu orang yang mencari, kemudian menulis dan menyampaikan berita itu wartawan. Tetapi jangan salah, karena ternyata saya lihat ini wartawan ini memiliki daya tarik bagi orang. Saya juga tidak tahu daya tariknya di mana, karena saya sudah puluhan tahun jadi wartawan. Saya merasa bahwa ini biasa-biasa aja. Saya di depan orang, di depan siapa saja, sama dengan masyarakat biasa. Tetapi ada orang saya lihat memang memanfaatkan itu. Ketika dia mampu meyakinkan dirinya kepada orang lain dengan menyandang misalnya tustel, kemudian dengan memakai baju kamera ya Pak ya. Dulu tustel ya pemirsa. Dulu istilahnya tustel, bukan tusuk telinga atau bukan katembat. Jadi dulu masyarakat 90-an itu mengenal kamera itu istilahnya tustel.
Betul. Ya, betul. Sekarang Dulu ya, kamera dulu, ya. ya, baik. Betul. Jadi itu masyarakat begitu dia lihat ada yang bawa kamera, kemudian ada bajunya macam-macam, label ada lambang-lambang ya, lambang-lambang ya. Itu masyarakat meyakinkan, oh ini wartawan. Padahal kalau misalnya wartawan yang seperti itu datang kepada sebuah pimpinan instansi, itu harus berani tanya dong. Ya. Jangan cuma terpengaruh dengan tulisan yang ada di bajunya. Iya kan, bisa saja baju lain, tapi benarkah dia wartawan punya identitas? Ya. Apalagi sekarang kan wartawan itu memiliki ada 3 kartu, ya. Yang pertama kartu dari medianya sendiri, yang kedua kartu dari organisasi apa dia bergabung, apakah PWI, apakah AJI dan lain-lain, ya. Kemudian ada lagi namanya kartu UKW Dewan Pers, langsung keluar dari Dewan Pers itu. Jadi pejabat tidak usah ragu tanya bagaimana caranya, ya tentu dengan bahasa sebagai seorang tamu ya. Jangan juga misalnya tiba-tiba yang datang itu betul-betul wartawan benaran, tapi karena cara Bapak melayani mereka ini kurang bagus ya, tidak bersahabat sehingga terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya ditanyalah dengan baik, oh Bapak dari ini ada, boleh saya lihat kartunya Pak? Kan seperti itu kan. Tapi kan sekarang gampang Pak buat kartu. Iya, gampang. Gampang sekarang seperti zaman dulu ya. Kalau sekarang wah sejam jadi. Tapi kalau kartu yang mungkin dari media itu mungkin bisa sembarang yang bikin-bikin. Tapi misalnya kartu wartawan dari organisasinya itu susah. Susah dipalsu itu. Apalagi kartu ke Dewan Pers. Susah. Nah kalau ini 2 kita temukan, insya Allah itu adalah betul-betul wartawan yang kompeten itu. Dan saya kira tidak akan macam-macam itu. Baik, dan kalau Parepare kan kota yang begitu ramah begitu ya, dalam artian begini, ramah dalam segala leading sektornya, termasuk Dewan Pers atau teman-teman yang ada di wartawan. Dan Parepare cukup kecil kok untuk tahu teman-teman wartawan. Jadi kalau ada wajah baru saya mempertanyakan dia siapa, karena kalau di Parepare kita sudah kita kenal baik dengan wajah-wajah teman-teman wartawan, dan kita tahu betul istilahnya kerja-kerja mereka luar biasa dalam mengusung informasi terdepan, terpercaya, dan no hoax yang pasti. Baik, kita jeda dulu Pak Ibrahim. Saudara, saya masih akan segera kembali dengan tema Hari Pers Nasional 2021 sesaat lagi. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Baik, saudara, ada masih bersama kami dengan tema menarik seputar Hari Pers Nasional atau HPN 2021 dengan menghadirkan Bapak Ibrahim Manisi, salah satu senior nih dalam Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Parepare. Kalau boleh cerita sedikit Bapak di segmen ini, sejak kapan mulai bergabung di PWI? Saya? Iya. Oh ya. Kalau saya mengenai organisasi PWI itu masih tahun 91. Saya sudah menjadi calon anggota dulu namanya. Ada calon anggota. Kemudian 2 tahun kemudian naik menjadi anggota Madya. Kemudian anggota biasa. Jadi ada 4 tingkatan di keanggotaan PWI. Yang sekarang sisa 2. Anggota muda dan anggota biasa. Itu muda ya, sudah muda masuk. Kalau dulu saya sangat sulit. Itu di tahun 90, kan saya jadi wartawan itu sejak tahun 82. Ada namanya Harian Terbit dulu. Surat kabarnya Pak Harmoko di Jakarta. Iya. Itu ada 6 tahun, kemudian pindah di nama Surat Kabar Tegas Makassar, baru 1988 bergabung di Harian Fajar. Oke, waktu itu Harmoko masih menjabat Menteri Penerangan ya? Ya, masih. Oke, saya masih ingat itu Kabinet Pembangunan 6. Saya masih ingat sekali. Ya. Saya SD tahun 95-96. Baik, nah ini mungkin Bapak bisa dikatakan sudah kurang lebih 30 tahun, 35 tahun berkecimpung dalam dunia kewartawanan. Bapak sebagai seorang Ibrahim Manisi, apa yang Bapak rasakan gitu? Peralihan dari tahun 80-an, 90-an, 2000, masuk ke 2020, 21, 40 tahun kurang lebih. Ya. Seperti apa? Bisa diceritakan sedikit kepada kami sebagai pelaku sejarah. Ya. Jadi memang ada perbedaan ya, terutama dari kalau yang dari generasi sebelumnya itu meskipun saya tidak ikut waktu itu merasakan menikmati, tapi secara saya bisa merasakan bagaimana beratnya karena di era tahun 80-an ke bawah itu perkembangan media itu masih sangat kurang, sehingga media itu wartawan itu kehidupannya ya boleh dikata ya di bawah garis lah, di bawah standar rata-rata begitu. Jadi artinya dari sisi kehidupan kehidupan maksudnya karena perkembangan medianya ya enggak kayak sekarang tidak. Ya, tapi waktu itu memang Bapak sejak tahun 82 itu sampai tahun 90-an itu memang pekerjaan utama waktu itu memang adalah seorang wartawan. Iya, wartawan sejak sambil kuliah jadi wartawan. Wah. Setelah selesai kuliah ditawari jadi dosen, malah saya tolak. Waduh. Saya tolak jadi dosen. Nah, waktu itu. Jadi ya kalau misalnya dipikir-pikir ya menyesal, tapi sebagai sebuah pekerjaan, sebagai sebuah profesi ya saya tidak merasa menyesal karena apa yang saya tekuni selama ini itu saya betul-betul nikmati. Ya, passionnya. Ya betul. Jadi saya rasakan. Nah itulah tadi yang saya menggambarkan bahwa bagaimana sulitnya kehidupan wartawan di era 70-an ke bawah lah. Kalau 80-an kan masih saya bisa lihat. Tapi kebebasan pers waktu itu pastinya tidak sama. Tidak sama. Itu yang sangat berbeda itu ya dari sisi lain. Kebebasan pers betul-betul bahkan saya sendiri beberapa kali diancam. Wow. Gara-gara kita memburu berita, terus ada pihak yang kita informasi
istilahnya objek berita itu ya kita diancam. Ya, tapi waktu itu Bapak bergabung di koran mana waktu itu? Pada saat ada insiden itu? Di Harian Terbit. Harian Terbit. Kisaran Jakarta tahun? Itu. Ya. Kisaran tahun berapa waktu itu? Itu tahun 82. 82. Saya belum 82. lahir ya 82. 82, 83 sampai akhir 86 baru pindah ke media lain 1 tahun. Kemudian ini Harian Fajar terbit dengan wajah baru, dengan manajemen baru. Makanya saya tertarik pindah ke situ. Kebetulan yang wakil pemimpin redaksinya dulu di situ adalah guru saya yang mengajar saya jadi wartawan di Harian Terbit. Ada namanya almarhum Andi Sahari Makurat, wartawan Tempo. Nah, itu yang memanggil saya masuk di Harian Fajar dulu. Baik, yang terakhir Bapak Ibrahim Manisia sebelum kita berpisah. Tentunya sebagai seorang ayahanda, sebagai seorang orang tua, begitu tentunya ingin bagaimana eksistensi teman-teman pers, teman-teman wartawan ini semakin baik begitu ke depan, apalagi di situasi pandemi. Tentunya kabar yang disampaikan kepada masyarakat, semoga kabar-kabar yang menguatkan, kabar-kabar yang penuh dengan harapan seperti itu. Karena masyarakat kita sekarang memang kita tidak bisa mengelakkan bahwa ini tekanan, kemudian stres, kemudian memang kita tidak bisa menghindari dan menafikan itu. Tetapi tentunya dengan hadirnya teman-teman wartawan menjadi salah satu garda terdepan, memberikan informasi terakurat dan terpercaya bagi seluruh masyarakat, terutama juga seputar kondisi kesehatan, kondisi status kegawat daruratan di daerah kita seperti apa dan sekitarnya. Baik, selaku ayahanda kepada adik-adik dan anak-anak kita yang saat ini sudah bergabung dan sudah berkecimpung dalam dunia pers, silakan Bapak Ibrahim. Silakan. Saya kira teman-teman yang saat ini yang baru menggeluti dunia jurnalistik saya sarankan agar di masa pandemi ini itu Anda bisa menyajikan sebuah tulisan atau berita yang menyejukkan ya. Kalau bisa Anda membuat suatu tulisan yang bisa menghiburlah masyarakat, menghibur kita semua yang membacanya, karena ya maklumlah karena sekarang kan serba sulit, susah kita menemukan orang ketawa kan sekarang, apalagi dengan pakai masker kan, jadi walaupun orang ketawa kita tidak tahu apa dia ketawa, jadi bagaimana caranya sebagai seorang wartawan membuat tulisan yang bisa menghibur seseorang yang misalnya dalam keadaan susah, dalam keadaan terharu, bisa membaca dengan sejuk, hati yang sejuk. Nah, itu yang pesan saya ya, itu yang saya harapkan teman-teman, terutama adik-adik saya yang dari milenial ini, ya banyak memang wartawan kita di Parepare ini terutama yang kategori milenial. Ya, tapi alhamdulillah saya lihat mereka kualitas menulisnya tidak sama dengan zaman saya dulu. Kalau ada wartawan dulu dilatih jadi wartawan, itu ada yang 2 bulan, ada 6 bulan belum jadi juga. Tapi saya lihat sekarang ya mungkin karena sudah ada jurusan jurnalistik ya di berbagai perguruan tinggi saya lihat. Ada terutama di Parepos ini ada saya lihat wartawan baru, dia masih kuliah tetapi alhamdulillah sudah bagus tulisannya. Kemampuan menulisnya baik. Jadi cepat kita bisa menerima mereka jadi wartawan yang benar, yang baik dan berkualitas. Saya kira itu yang pasti pesan saya kepada teman-teman. Baik, silakan lanjut lagi Pak, boleh? Ya. Kemudian sebagai tambahan lagi pesan ya, menulislah dengan tetap mematuhi kode etik sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Ada kan kode etik kita, jadi rajin-rajinlah teman-teman membaca itu. Dan kalau misalnya teman-teman bergabung di PWI, sudah ada di dalam
peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, ada kode etik jurnalistik, ada kode perilaku wartawan. Jadi lengkap. Ya. Kemudian khusus untuk masyarakat, ini masih perlu saya ingatkan karena kita masih sering mendengarkan adanya wartawan yang jadi sasaran sasaran kekerasan ya di lapangan. Oleh karena itu terkait dengan persoalan ini ya, sebagai wartawan yang sudah tua ini di lapangan menyarankan apabila masyarakat membaca suatu berita, apakah tentang dirinya, apakah keluarganya, apabila terjadi suatu kesalahan misalnya, itu ya tidak usah dilakukan dengan melawan hukum. Maksudnya tidak usah dipukuli wartawannya, dipanggil baik-baik, kemudian disampaikan bahwa Anda salah menulis. Nah, kalau sudah disampaikan seperti itu baru dia tidak memperbaikinya, ada lagi salurannya. Lapor kepada pimpinannya. Tembuskan kepada Dewan Kehormatan PWI. Kalau dia anggota PWI, kemudian nanti itu terakhir ke Dewan Pers. Apabila setiap kita lakukan permohonan untuk diperbaiki tidak dipenuhi, ya ada salurannya. Nanti terakhir lari ke hukum. Ya, jadi tidak usah misalnya membaca itu ya, kalau bisa menahan emosi, ya kemudian datangi, cari wartawannya atau medianya untuk diluruskan ya, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim Mandisi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Pers tahun 2021 yang semoga saja ya, istilahnya kehadiran Bapak di sini juga semakin mengejawantahkan teman-teman pers bekerja secara profesional, mengedepankan informasi yang aktual tentu saja. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengutip sedikit statement dari salah satu presiden Amerika ya, Bapak Thomas Jefferson gitu, mengatakan bahwa pers itu adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial. Jadi ini pers merupakan di tengah pandemi, selain teman-teman dari tenaga kesehatan, teman-teman jurnalistik merupakan salah satu garda terdepan dalam menginformasikan perkembangan situasi kegawat daruratan. Tentunya kita mengharapkan teman-teman semuanya seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibrahim Mandisi, semakin profesional dan tentunya informasi yang disampaikan sesuai real dan yang pasti dapat dipertanggungjawabkan, menyampaikan informasi yang bermanfaat dan bermartabat seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim Mandisi. Semoga sehat-sehat terus dan tidak bosan-bosan memberikan motivasi kepada teman-teman dan masyarakat Kota Parepare, khususnya teman-teman pemuda nih, pemuda dan pemudi. Baik, saudara, sampai di sini kebersamaan kita dengan tema Hari Pers Nasional 2021 akan menghadirkan salah satu tokoh legendaris untuk di Persatuan Wartawan Indonesia Kota Parepare, Bapak Ibrahim Mandisi. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan kemana-mana, selepas ini saya masih akan segera kembali untuk talk show session berikutnya. Sampai jumpa.